Hai Sobat Reboard, pasti semua orang pernah merasakan yang namanya kegagalan dalam hidupnya, bahkan akrab dengan kegagalan itu sendiri. Begitu juga untuk sosok yang satu ini, siapa yang tidak kenal dengan Kentucky Fried Chicken alias KFC? Ketika mendengar namanya saja, mereka sudah tahu makanan cepat saji yang terkenal di seluruh dunia. Lalu, siapa sih di balik kesuksesan perusahaan KFC tersebut? Yuk simak videonya sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan ikon loncengnya ya, supaya channel ini dapat berkembang agar bisa memberikan banyak manfaat kepada semua orang. Dialah Kolonel Sanders, memiliki nama asli Harlan David Sanders. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1890 di Henryville, Indiana, Amerika Serikat. Di usia 6 tahun, Sanders kehilangan ayahnya yang meninggal. Ibunya pun terpaksa memikul tanggung jawab yang lebih besar. Kondisi yang ada mengharuskan Harlan Sanders menjaga kedua adik kandungnya dan belajar memasak sebagai tanggung jawabnya. Belum menginjak 7 tahun, Harlan Sanders telah menjadi koki handal. Pada usia 10 tahun, dia mendapatkan pekerjaan pertamanya di dekat lahan pertanian dengan gaji $2 sebulan. Selepas itu, ia berganti-ganti pekerjaan selama beberapa tahun. Pertama, sebagai tukang parkir pada usia 15 tahun di New Albany, bekerja sebagai kuli di Indiana dan menjadi tentara yang sempat dikirim ke Kuba. Setelah itu, ia kemudian pensiun dari Angkatan Darat. Hidup dengan mengandalkan uang pensiunan tidaklah cukup. Suatu hari, seorang penjual asongan berkata bahwa di kota ini tidak ada rumah makan yang bagus, sehingga siapapun bisa makan di dalamnya dengan nyaman. Dalam benaknya bergejolak keinginan untuk mendirikan sebuah rumah makan. Tidak ada yang tahu bahwa perkataan pedagang asongan tersebut akan mengubah nasib kehidupan dari Harlan Sanders. Pada awalnya, Harlan Sanders memulai dari sebuah ruangan kecil, yaitu sebuah gudang di belakang stan pelayanan mobilnya. Harlan Sanders telah mengubahnya menjadi sebuah rumah makan kecil yang menjual ayam goreng dan sayur segar. Kemudian, rumah makan Harlan Sanders begitu terkenal. Ia rela menutup pom bensinnya dan mengubahnya menjadi sebuah rumah makan yang ia beri nama Cafe Sanders. Pada tahun 1930, usaha Harlan Sanders semakin berkembang. Rumah makannya kini dipenuhi 142 orang. Pada tahun 1939, Harlan Sanders menemukan cara jitu untuk menggoreng ayam. Kebetulan ia sangat suka dengan yang namanya ayam goreng. Salah satu hal yang membantu penemuan barunya tersebut adalah penemuan pressure cooker atau panci bertekanan yang dapat menghasilkan ayam lezat dan segar dalam waktu 10 detik dengan cara dikukus di atas uap. Cara tersebut sangat baik sebab tanpa menghilangkan rasa dan bau serta tidak menggunakan minyak. Setiap tahun Harlan Sanders selalu melakukan percobaan untuk ayam gorengnya hingga akhirnya ia menemukan resep spesial ayam goreng yang terdiri dari rempah-rempah dan bumbu-bumbu yang dikenal dengan 11 bumbu rahasia KFC. Pada tahun 1949, Harlan Sanders menerima pangkat kolonel berkat keberhasilannya di wilayah Kentucky. Akan tetapi, Harlan Sanders lebih suka dipanggil bisnismen. Pada tahun 1953, Harlan Sanders mendapat tawaran untuk menjual rumah makannya dengan harga $164.000. Meski jumlah ini sangat menggiurkan, akan tetapi Harlan Sanders menolaknya. Selang beberapa tahun, tata letak kota Kentucky mengalami perubahan, sehingga rumah makannya tidak lagi strategis dan menarik pengunjung. Sanders memutuskan untuk melelang rumah makannya tersebut. Uangnya ia gunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Beliau mencoba dengan strategi menjual resep ayam goreng ala KFC ke rumah makan yang ada di wilayah tersebut. Selama 2 tahun berkeliling, Harlan Sanders hanya dapat memuaskan 5 rumah makan saja. Resep ayam goreng yang ia tawarkan lebih banyak ditolak dan ditertawakan. Ketika ia menawarkan resepnya, ada lebih dari 1.008 penolakan yang ia terima. Tanpa kenal menyerah dan yakin akan berhasil, ia terus berusaha. Akhirnya, untuk yang ke-1.009 resep ayam gorengnya itu banyak disukai oleh masyarakat Amerika ketika itu.
Perjuangannya yang tak mengenal lelah terbayar dengan lakunya resep ayam gorengnya. Hingga ketika usia Kolonel Harlan Sanders menginjak usia 70 tahun, jumlah rumah makan yang menjadi bagian dari franchise KFC-nya mencapai 200 tempat di USA dan Kanada. Setelah mencapai jumlah ini, Harlan Sanders berhenti berkeliling karena banyak orang yang datang ke tempat tinggalnya untuk berkonsultasi. Akhirnya, ia sepenuhnya membantu sang istri untuk meracik resep makanan yang terdiri dari beberapa jenis tanaman rempah-rempah dan bumbu-bumbu. Ia lalu menjualnya melalui pos. Hingga sekarang, resep tersebut tidak diketahui kecuali segelintir orang yang tidak melebihi jumlah jari satu tangan. Pada tahun 1963, jumlah rumah makan yang berada di bawah franchise KFC-nya mencapai 600 tempat. Jumlah tersebut terlalu banyak dan tidak mungkin dia memikulnya sendiri. Oleh karena itu, Harlan Sanders memutuskan untuk menjual bisnis warabala KFC-nya kepada John Brown Jr. dan seorang miliuner Jack Ma seharga $1 juta. Selain itu, darinya Sanders juga mendapat gaji setiap bulan seumur hidup sebesar $40.000, kemudian mengalami kenaikan menjadi $75.000 sebagai ganti dari peranannya sebagai konsultan, iklan yang telah dia publikasikan dan jabatannya sebagai direktur utama perusahaan. Kolonel Harlan Sanders meninggal pada tahun 1980 dan dimakamkan di Louisville. Pada tahun 1982, bisnis warabala KFC menjadi bagian dari anak perusahaan Reynolds, dan pada tahun 1986, KFC dibeli oleh perusahaan Pepsi Cola dengan harga $840 juta. Saat ini, KFC telah memiliki lebih dari 18.000 outlet yang tersebar di 120 negara dengan penghasilan $15 miliar Amerika setiap tahunnya. KFC telah berkembang menjadi salah satu bisnis warabala yang paling menguntungkan di seluruh dunia. Beliau pernah berkata, impian meraih sukses tidak harus di masa kecil. Impian bisa juga di saat usia senja. Demikianlah kisah kesuksesan Kolonel Sanders ketika mendirikan KFC. Matur suwun telah menonton video ini. Semoga kisah di atas dapat memberikan inspirasi kepada kita semua. Jangan lupa tonton video kami yang lainnya juga ya. Terima kasih.